Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari sosok arkeologi dulu. Pertama itu adalah jelaskan ilmu arkeologi. Yang diminta adalah definisi dan wilayah kajian. Yang mana untuk secara bahasa arkeologi itu kan diambil dari bahasa Yunani. Arkeos sama logos. Arkeos itu adalah kuno, logos adalah keilmuan atau kajian gitu. Jadi arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, melewati keberadaan barang-barang yang ada gitu. Dan secara istilah arkeologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau melewati benda-benda atau artefak, situs dan lain-lainnya yang ada. Sedangkan wilayah kajian arkeologi itu berurusan dengan kehidupan manusia, teknologi, pola pemukiman serta proses perubahan sejarah itu. Jadi wilayah kajian itu juga membahas tentang sejarah, benda, peristiwa dan lain-lainnya. Dan sejarah ilmu arkeologi itu ada beberapa tahap. Yang mana itu pada masa antikwarisme, itu pada saat pengumpulan benda kuno dan tanpa ada metode ilmiah. Jadi orang pada zaman itu cuma mengumpul-ngumpul saja. Pada abad ke-19 itu mulai ada sistem klasifikasi dan kronologi seperti zaman batu, perunggu dan besi. Sedangkan ilmu pada setelah itu sampai timbul arkeologi budaya sejarah, sampai arkeologi prosesual, sampai arkeologi pasca prosesual, yang mana pada saat budaya sejarah itu bertujuan untuk merekonstruksi budaya melalui konsep migrasi dan difusi. Sedangkan arkeologi prosesual itu memandang arkeologi sebagai ilmu sains dan pendekatannya itu dengan sistem dan dengan pendekatan ekologi gitu. Dan arkeologi pasca prosesual itu menekankan makna simbolik, ideologi serta sudah mulai membahas semuanya lah gitu. Lalu tujuan dan fungsi ilmu arkeologi. Tujuan dari ilmu arkeologi adalah untuk merekonstruksi kehidupan masa lampau, untuk memahami proses perubahan budaya dan menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya gitu, karena mereka mengambil dari peninggalan-peninggalan. Sedangkan untuk fungsi, arkeologi itu bisa untuk fungsi akademis seperti itu ilmuwan itu untuk ajar dan mengajar, dan fungsi pelestarian itu untuk warisan budaya dari peninggalan tersebut. Edukatif itu bisa jadi identitas juga bagi masyarakat itu. Sedangkan kalau untuk ekonomi itu bisa di pariwisata seperti jadinya situs, contoh di Borobudur. Dan hubungan arkeologi dengan disiplin ilmu lainnya itu adalah di antropologi, dalam memahami kebudayaan manusia jadi ilmu bantu lah untuk arkeologi. Sejarah, geologi sampai biologi juga bisa menjadi ilmu bantu terhadap hal tersebut. Seperti sejarah bisa sebagai sumber pendukung dari arkeologi kita. Geologi bisa menolong kita sebagai arkeolog dalam memahami stratigrafi dan proses alam gitu. Sedangkan biologi kita bisa menganalisis sisa-sisa manusia itu seperti bekas makanannya, bekas tulang belulangnya gitu. Dan data-data arkeologi mulai sifat-sifat bisa dipandang dari sifat-sifat arkeologi, jenis-jenis serta dimensi dan atribut arkeologi gitu. Untuk sifat arkeologi dia memiliki sifat fragmentaris dan tidak lengkap karena berpisah, dan bersifat tidak langsung memerlukan interpretasi, dan bersifat statis serta rentan terhadap kerusakan. Itu sifat-sifat dari barang-barang data-data arkeologi, karena mereka itu bersifat kayak situs atau bisa mudah rusak. Dan jenis data arkeologi itu ada artefak, fitur, ekofak, situs, bahkan kayak peninggalan-peninggalan gitu, fragmen-fragmen. Dan juga ada dimensi dan atribut data arkeologi, itu ada atribut fisik, teknologi, fungsional, konteks, dan kronologis. Dan untuk faktor-faktor itu yang mempengaruhi dari faktor budaya, alam, waktu, sampai aktivitas dan metode-metode yang kita gunakan dalam meneliti arkeologi. Mungkin segitu dulu dari saya untuk menjelaskan jawaban arkeologi.